Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 7 kita bertemu pada mapel SKI pada pertemuan pertama. Ya, untuk itu anak-anak pasti belum mengenal. Saya adalah nama Roihah, mengajar SKI. Nah, ini materi PJJ SKI kelas 7 pertemuan yang pertama semester Gasal tahun pelajaran 2001-2002. Anak-anak bisa membuka LKS-nya karena sudah mendapat LKS dan sebelumnya pasti harus sudah dipelajari supaya bisa memahami apa yang telah kamu baca. Tanpa membaca, anak-anak pasti merasa kesulitan. Untuk itu semua mapel itu harus dibuka, LKS-nya dipelajari. Ini awal dari materi kelas 7, maka ya buku LKS bisa dibuka pada halaman yang paling depan. Sebelum materi saya sampaikan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita semua anak-anak, ya bapak-bapak ibu guru kita itu tetap diberikan kesehatan, bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, anak-anak bisa mudah dalam mempelajari pelajaran dan menerima ilmu dari bapak atau ibu guru. Semoga ilmu yang kamu dapat bisa bermanfaat. Dengan ucapan atau iringan doa, baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi PJJ SKI kelas 7 pertemuan 1 semester Gasal tahun pelajaran 2001-2002 yaitu Nabi Muhammad sebagai rahmat seluruh alam semesta. Kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Masyarakat Arab atau masyarakat Mekah itu sama saja. Nah, itu meliputi 4 hal. Pertama, kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Pra itu berarti sebelum. 2, kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. 3, kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Yang keempat, kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Nah, 4 hal ini nanti yang akan kami sampaikan satu per satu. Yang pertama, kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Masyarakat Kota Madinah itu sebelumnya adalah masyarakat penganut ajaran tauhid. Ajaran tauhid itu yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. AS ini singkatan alaihi salam. Yaitu agama yang mengajarkan percaya dan menyembah hanya kepada Allah SWT subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ajaran itu diteruskan oleh Nabi Ismail. Nabi Ismail putra dari Nabi Ibrahim. Di antara jumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang terpelihara sampai sekarang itu berupa Ka'bah, makam Ibrahim, dan peristiwa kurban. Jadi semula yang menyampaikan adalah Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim wafat, maka dilanjutkan putranya Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail wafat, maka terjadi keterputusnya risalah yang akhirnya mereka menyembah selain Allah. Ya, bareng Nabi Ismail wafat, semula mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, dilanjutkan Nabi Ismail wafat, dia malah berpindah kepercayaan. Proses perpindahan kepercayaan ini bermula ketika salah satu pembesar suku Khuza'ah yang bernama Amir bin Lu'ai al-Khuza'i. Dia itu pergi ke Sam, ke Syria. Ya, di kota itu dia melihat penduduk kota Sam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Melihat tata cara peribadatan yang berbeda dengan mereka dan masyarakat Mekah pada umumnya, maka Amir terus tertarik untuk mempelajarinya dan mempraktekkannya.
Amir bin Lu'ai meminta sebuah berhala dari suku Amalikoh sebagai kenang-kenangan dan akan dijadikan alat perantara dalam peribadatan masyarakat Mekah guna mendekatkan diri pada Tuhannya. Berhala yang dibawa Amr ini diberi nama Hubal. Nanti Hubal ini berhala yang paling besar. Kemudian berhala yang paling besar tadi diletakkan di Ka'bah. Selain Hubal ada berhala-berhala lain, yaitu berhala lainnya Lata, Uzza, Mana. Nah ini ada di LKS kalian, bisa disimak buku LKS-nya ya, kemudian dicocokkan dengan apa yang telah saya sampaikan ini. Selain berhala-berhala tersebut, mereka juga membuat berhala lainnya hingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Ya, semula dia minta satu untuk dijadikan kenang-kenangan, akhirnya itu jadi sebagai pimpinannya dari berhala, yaitu Hubal tadi yang paling besar. Dia mempunyai anggota namanya Lata, Uzza, dan Mana tadi. Terus akhirnya berkembang, lama-lama berhalanya lebih banyak sampai mencapai 360 berhala, yaitu dipasang mengelilingi Ka'bah. Pada saat musim haji, banyak masyarakat dari bangsa Arab berziarah ke Mekah dan melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka bertanya tentang alasan menyembah berhala. Para pembesar menjawab bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara dalam menyembah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ini tadi semula dia melihat dari orang yang telah tata cara, orang yang melihat berhala peribadatannya, terus akhirnya dia tertarik, terus mempelajarinya, membawanya pulang, terus akhirnya dia mengikuti ajaran itu, akhirnya meninggalkan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian dia menyembah berhala. Ini semula dianya karena tertarik dengan tata cara mereka. Adapun tata cara peribadahan mereka dalam menyembah berhala, ya ini A. Berdiam di sisi berhala, berlindung kepadanya, memuji dan meminta pertolongan kepadanya. Ini pertama. Jadi dia diam di sisi berhala, terus berlindung padanya, memuji dan minta pertolongan. Kalau menurut Islam, kita minta pertolongan kepada selain Allah itu adalah termasuk musyrik. Nah, ini dia sudah keluar dari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Yang B, ketika berhaji mereka bertawaf mengelilingi berhala-berhala tersebut dan bersujud kepadanya. C, mendekatkan diri kepadanya dengan memberikan berbagai sesembahan. Ketika menyembelih hewan, mereka menyebut nama-nama berhala itu. Ya, 3 hal ini yang dilakukan oleh orang yang telah menyembah berhala tadi. Itu tata cara peribadatan mereka. Atas penyimpangan ajaran-ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, yang diteruskan oleh Nabi Ismail, saat itu disebutlah masa jahiliyah. Ya, apa jahiliyah itu? Jahiliyah itu artinya kebodohan. Ya, jahiliyah bukan berarti mereka bodoh karena keilmuannya, namun mereka bodoh dari keimanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini jahiliyah artinya kebodohan. Soalnya dari lafal jahilun, jahilun itu bodoh, jahiliyah kebodohan. Adapun faktor penyebab penyimpangan tersebut adalah A.
adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Dia merasa butuh terhadap Tuhan, aku butuh Tuhan, maka dia bersama mereka karena dia sangat membutuhkan. B. Kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepada kabilah nenek moyang mereka. Nah, nenek moyang mereka seperti itu, dia mengagungkan kebesarannya, terus akhirnya mengikuti ajarannya. C. Rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka untuk mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Nah, ini 3 faktor inilah penyebab penyimpangan mereka bisa menyembah berhala. Selain kepercayaan terhadap berhala dan agama-agama tersebut, masyarakat Arab juga ada yang menyembah malaikat dan menyembah jin. Mereka menganggap malaikat adalah anak-anak Tuhan yang berjenis kelamin perempuan, seperti ditegaskan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 151 sampai 157. Bisa dibuka sendiri untuk Al-Qurannya surat As-Saffat. Yang kedua, kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Dengan masyarakat Arab atau masyarakat Mekah sebelum dia mengenal ajaran Islam. Bangsa Arab dikenal dengan bangsa ahli syair dan pemberani. Selain ahli syair juga dan pemberani, mempunyai karakter positif. Arab lainnya seperti punya semangat tinggi dalam mencari nafkah, sabar menghadapi kekerasan alam, mempunyai ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, cinta kebebasan, loyal pada pimpinan, pola hidupnya sederhana, ramah dan sebagainya. Ini sifat-sifat positif yang dimiliki oleh bangsa Arab sebelum adanya Islam. Adapun kebiasaan-kebiasaan baik yang saya sampaikan di atas, ini dia juga mempunyai kebiasaan buruk. Di antaranya kebiasaan buruknya minum minuman khamr atau arak sampai mabuk. Kalau dia minum belum mabuk ya masih minum terus sampai dia mabuk, entah habis berapa botol, lah itu diminum terus. Selain itu berjudi, berzina, merampok, dan juga memposisikan perempuan pada posisi rendah. Jadi perempuan itu dianggap rendah. Karena apa? Karena perempuan dianggap makhluk lemah yang tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk membela diri. Terutama dalam peperangan, perempuan itu tidak bisa perang. Nah, dengan demikian laki-laki bebas menikah dan menceraikan perempuan. Yang lebih buruk lagi, mereka mempunyai tradisi mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup saat masih balita, karena mereka merasa malu dan terhina, ya, merasa malu dan terhina karena mempunyai anak perempuan. Perempuan dianggap lemah, tidak bisa membanggakan mereka dalam hal bekerja dan membela kaum mereka saat mereka perang. Nah, dan pada saat itu di masyarakat Arab masih berlaku tradisi perbudakan, memperbudak atau menjual belikan budak seperti berdagang dagangan lainnya. Jadi manusia atau perempuan itu dianggap sebagai budak atau hewan yang bisa diperdagangkan. Nah, ini perempuan pada saat masyarakat Arab sebelum mengenal Islam itu sangat rendah harga dirinya. Yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Kondisi ekonominya apa? Nah, kondisi bangsa Arab sebelum dia mengenal Islam itu sebenarnya sudah maju. Sebagian besar mereka berniaga dan perdagangan merupakan mata pencaharian mereka. Di samping itu juga bertani dan beternak.
Bagi orang Arab Badui, peternakan menjadi sumber utama kehidupan mereka. Mereka berpindah-pindah. Lah kenapa berpindah-pindah? Hal ini karena dia berpindah-pindah itu karena ternaknya menggiring ternak-ternak mereka ke suatu wilayah yang sedang hujan dan subur ternaknya supaya bisa makan. Nah, maka dia hidupnya berpindah-pindah demi ternaknya. Jadi kehidupan mereka berpindah dari suatu daerah ke daerah lain disebut nomaden. Nah, ini nomaden, hidup yang berpindah-pindah. Dari hewan ternak mereka bisa mengkonsumsi daging, meminum susu serta membuat pakaian dari bulu domba. Sedangkan masyarakat perkotaan sebagian menjadikan peternakan sebagai sumber kehidupan mereka dan sebagian dari pertanian. Ada yang kota juga beternak dan juga bertani. Bagi mereka yang menggantungkan hidupnya dari peternakan sebagai penggila ternaknya sendiri, dan ada juga yang mengembalakan ternak dari orang lain. Seperti Nabi Muhammad ketika tinggal di suku Bani Sa'ad, beliau juga mengembala kambing dari milik orang kaya. Begitu juga halnya juga, ini sahabat Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud dan lainnya, ini juga pernah mengalami mengembala kambing. Masyarakat Arab perkotaan menjadikan pertanian sebagai sumber kehidupan. Mereka adalah masyarakat mendiami daerah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar dan lainnya. Mereka tidak hanya mengandalkan hasil dari pertanian peternakan saja, tapi mayoritas perniagaan sebagai mata pencahariannya. Khususnya masyarakat atau penduduk Mekah, mereka mempunyai pusat perniagaan yang istimewa. Dalam pandangan orang Arab, penduduk Mekah memiliki kedudukan yang istimewa karena mereka adalah penduduk negeri haram atau Mekah. Di antara penduduk Mekah yang memegang peranan penting dalam perniagaan Jazirah Arab adalah suku Quraisy, karena dia pengalaman berniaga itu didapat dari orang-orang Yaman yang pindah ke Mekah. Orang Yaman terkenal punya keahlian bidang perniagaan. Selain itu, Mekah menjadi kota tempat orang Arab berziarah guna melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau pada musim haji ini sangat ramai di kota Mekah. Karena Ka'bah berada di kota Mekah dan selalu diziarahi setiap tahun setiap mereka melaksanakan haji. Di samping itu juga ada pasar. Nah, di Mekah ada nama pasar. Pasarnya namanya Ukaz, Minjanah, dan Zulmajaz. Nah, ini sebagai pusat perdagangan yang sudah terkenal. Tapi fungsinya tidak sebagai pusat perdagangan saja, juga sebagai tempat transaksi perdagangan, tapi juga sebagai pusat pertemuan para sastrawan, penyair, dan orator. Selanjutnya yang keempat, kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Kondisi politiknya sebelum Islam datang adalah dipengaruhi 3 kekuatan politik, yaitu Kekaisaran Bizantium, Persia yang mulai agama Zoroaster, dan dinasti Himyar berkuasa di Arab bagian selatan. Ini kondisi politiknya dipengaruhi 3 kekuatan ini, Bizantium, Persia, dan dinasti Himyar. Kondisi politik Jazirah Arab dipengaruhi oleh 2 hal: interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia. Kedua, persaingan antara Yahudi dan Zoroaster. Nah, Kekaisaran Bizantium atau disebut juga Kekaisaran Romawi Timur berpusat ibu kota Konstantinopel. Nah, ini yang dikuasai oleh kaisar-kaisar, merupakan pengganti Kaisar Romawi kuno setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Nah, pada abad ke-7 imperium ini telah meliputi Asia Kecil, Syria, Mesir, dan sebagian dari Italia.
serta sejumlah wilayah pesisir Afrika. Sedang Kekaisaran Persia, adalah Kekaisaran Persia pra-Islam terakhir dipimpin oleh dinasti Sasania. Di Jazirah Arab juga ada beberapa kerajaan, bisa dilihat di LKS kalian. Ya, ini ada 10 jabatan tinggi yang dibagikan kepada kabilah suku Quraisy. Bisa dibuka di LKS kalian, ini ada 10 jabatan tinggi: Hijabah, Sikoya, Dia, Cifaro, Liwa, Rifada, Najwa, Kaiman, Kazima, Azlim. Ini ada semua, tinggal kalian baca. Nah, ini kalau saya bacakan keseluruhan, ya ini nanti kelamaan. Ini sudah bisa disimak dan dibaca sendiri. Saya tunjukkan karena di LKS kalian sudah ada. Nah, sampai di sini materi yang saya sampaikan. Ini saya lanjutkan dari soal yang harus dipelajari oleh anak-anak dan dikerjakan. Nomor 1, masyarakat kota Mekah sebelumnya adalah masyarakat penganut ajaran tauhid yang dibawa oleh A. Nabi Ismail, B. Nabi Ishak, C. Nabi Ibrahim, D. Nabi Ilyas. 2. Di antara sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang terpelihara sampai sekarang: A. Ka'bah, B. berhala, C. Makom Ismail, D. peristiwa Isra Mi'raj. 3. Berhala yang menjadi pimpinan berhala-berhala lainnya namanya: A. Lata, B. Uzza, C. Mana, D. Hubal. Ya, ini yang ditanyakan, yang pimpinannya itu yang apa. 4. Masyarakat Arab pra-Islam mengalami masa: A. bodoh, B. jahiliyah, C. suram, D. salah semua. 5. Adapun kebiasaan-kebiasaan buruk masyarakat Arab pra-Islam adalah: A. mengubur anak perempuan, B. merampok, C. berzina, D. betul semua. 6. Kehidupan masyarakat Arab pra-Islam, mereka berpindah-pindah dari suatu daerah ke daerah lain, disebut: A. modern, B. nomaden, C. klasik, D. kuno. 7. Masyarakat Arab pra-Islam mempunyai pusat perdagangan yang sudah terkenal, di antaranya: A. Lata, B. Uzza, C. Ukaz, D. Mana. 8. Sebelum Islam datang, bangsa Arab dipengaruhi oleh 3 kekuatan politik, yaitu Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Persia, serta dinasti: A. Mamluk, B. Umayyah, C. Sasania, D. Himyar. 9. Kabilah dari suku Quraisy yang bertugas mengurus pajak bagi fakir miskin dinamakan: A. Rifadah, B. Sikoyah, C. Hijabah, D. Nadwa. 10. Sifaroh adalah jabatan tinggi kabilah suku Quraisy yang bertugas: A. pengatur air mata Zam-Zam, B. kuasa usaha negara atau duta, C. jabatan ketua dewan, D. jabatan administrasi keuangan. Nah, demikian nomor 1 sampai 10 ini yang harus dikerjakan anak-anak, supaya semoga bisa mengerjakan dengan baik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.